Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rianti, saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya di bab 5 tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pada bagian A menjelaskan tentang meneladani Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 1. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pada bagian A menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad dan wahyu pertamanya. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Lalu malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun, dan ayat-ayat itu kemudian dikumpulkan sebagai kompilasi yang bernama Al-Mushaf atau Al-Quran. Pada bagian B menjelaskan tentang ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama yaitu ada ajaran akidah. Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Agung, dan Nabi pun juga mengajarkan bahwa Allah itu Maha Mengetahui, dan Allah juga mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak mereka ketahui. Ajaran akidah ini merupakan salah satu ajaran keimanannya utama dan dibagikan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada Yang kedua yaitu ada ajaran akhlak mulia. Nabi Muhammad selalu tampil sebagai teladan yang baik. Bahkan sejak sebelum ia menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga ia diberi gelar oleh masyarakatnya Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Selain karena pribadi Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang luhur, ia juga memberikan contoh kepada saudara-saudaranya untuk memiliki akhlak yang mulia. Setelah substansi, yang kedua yaitu ada strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama yaitu ada dakwah secara diam-diam atau sembunyi, yang artinya al-dakwah bil-al-sir. Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Pada tahap ini, Rasulullah memfokuskan dakwah Islam hanya kepada keluarga dan para sahabatnya, hingga para keluarga dan para sahabatnya ikut masuk ke dalam ajaran tauhid ini. Dan yang kedua yaitu ada dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bil-al-jahr. Dimulai ketika Rasulullah menyeru kepada orang-orang Mekah, lalu ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan lantang, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit Safa ini dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian?" Seiring dengan itu kemudian turunlah wahyu Allah agar Rasulullah melakukannya secara terang-terangan dan terbuka. Namun sejak saat itu orang-orang Quraisy mencaci maki dan menyiksa kaum muslimin, tetapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap tabah dan terus memelihara serta meningkatkan keyakinan dan keimanan mereka. Bagian B yaitu menjelaskan tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW dan alasan menentang ajaran Islam. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Yang ketiga, eksistensi dan persaingan terhadap kekuasaan. Bagian C menjelaskan tentang contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap kaum Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Yang pertama yaitu ketika Abu Jahal melihat Rasulullah
Rasulullah di sofa, ia mencerca dan menghinanya. Kemudian Hamzah yang merupakan paman Rasulullah ini langsung bangkit dan mencari Abu Jahal, lalu ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Dan yang kedua yaitu penyiksaan yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id yang melihat Rasulullah sedang bertawaf, lalu ia menyiksanya dan ia menjeret leher Rasulullah dengan sorbannya hingga keluar masjid. Yang ketiga, ini penyiksaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Mereka selalu melemparkan barang-barang dan kotoran ke rumahnya Rasulullah SAW. Dan yang keempat yaitu penyiksaan terhadap kaum muslimin. Pemboikotan kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini mengakibatkan kaum muslimin menjadi kelaparan, kemiskinan, dan sengsara semasa hidupnya selama 3 tahun, yaitu menjelaskan tentang perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah atau Baiat Aqobah merupakan perjanjian Nabi Muhammad dengan para penduduk Yathrib dan suku Aus dan Khazraj yang memeluk agama Islam. Perjanjian Aqobah ini ada 2. Yang perjanjian pertama tahun 621 Masehi yang dihadiri oleh 12 orang, dan perjanjian Aqobah kedua pada tahun 622 Masehi yang dilaksanakan di suatu hari pada waktu malam hari. Bagian E ini menjelaskan tentang peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama yaitu hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Untuk menghindari sisaan dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Kemudian para sahabat pergi ke Abyssinia dengan 2 kali hijrah. Yang pertama sebanyak 15 orang dan yang kedua sebanyak 80 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kedua yaitu hijrah ke Madinah. Sejak kaum muslimin tertekan, terintimidasi, dan mendapat siksaan yang semakin meningkat oleh kaum Quraisy, membuat Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib. Dan dalam waktu 2 bulan saja, sekitar 150 orang berangkat ke Yathrib, yang kemudian Nabi pun ikut hijrah setelah mendengar bahwa dirinya akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Perjuangan dakwah Rasulullah SAW ini kita dapat mengambil perilaku-perilaku baik yang akan kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memiliki sikap tangguh, dan yang kedua memiliki jiwa berkorban.